Kita dari kelompok 4 mau mempresentasikan demokrasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Tidji Larissa dengan nomor induk 2120010020075. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein, yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Aristoteles mengungkapkan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan karena hanya melalui kebebasan lawan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Dua, Aristoteles menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan hak bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Tiga, Abraham Lincoln mengartikan demokrasi itu ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Empat, Cranenburg mengemukakan demokrasi sesuai dengan pengertian dasarnya, yakni pemerintahan rakyat. 5. Henry B. Mayo menjelaskan dalam menjalankan sistem politik demokratis, pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi oleh secara efektif oleh masyarakat atau rakyat. Nama saya Indah Mila Kurnia, NIM 2120102009. Macam-macam demokrasi. 1. Atas dasar demokrasi kehendak rakyat. Menurut cara penyeluruhan kehendak rakyat, demokrasi diadakan. A. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah bahan demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam bermusyawarah untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Yang B. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Yang kedua, atas dasar prinsip ideologi. Berdasarkan paham ini terdapat dua bentuk demokrasi, yakni A. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahan yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur dengan bertindak wewenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. B. Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi prosedur yang berhaluan. Demokrasi rakyat mencipta kehidupan yang tidak mengenai kelas sosial, misalnya dibebaskan dari mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paten atau kekerasan. C. Demokrasi Pancasila berlaku di Indonesia yang bersumber dan tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia antar berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keseimbangan kepentingan. Yang ketiga, atas dasar yang menjadi untuk perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan. A. Demokrasi formal. Negara-negara liberal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi perasaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi kehilangan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang B. Demokrasi material. Negara-negara
komunikasi. Komunis adalah demokrasi yang menitik beratkan pada wawancara menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang perhatikan dalam bahkan kadang-kadang dihilangkan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Saya Rizky Anissa Putri, NIM 25. Prinsip demokrasi ada 9. Yang pertama yaitu pengakuan hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan atau trias politika. Ketiga, pemerintahan menurut hukum. 4, jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya. Yang kelima, badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih. Yang keenam, pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. Yang ketujuh, kebebasan mengungkapkan pendapat. Yang kedelapan, kebebasan berserikat dan berposisi. Dan yang terakhir, pendidikan politik atau kewarganegaraan, sivil education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Sarana Mustafa. Saya NIM 1010200030. Perjalanan demokrasi di Indonesia dari fase pra kemerdekaan hingga pasca reformasi. Terdapat perkembangan masa demokrasi. 1. Demokrasi parlementer dari 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga terakhir di tahun 1999. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. 2. Demokrasi terpemimpin dari 1999 sampai 1965. Demokrasi terpemimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Dan ketika demokrasi Pancasila era Orde Baru 1965 sampai 1998, setelah peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru ini dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Yang keempat, demokrasi reformasi dari 1998 sampai sekarang. Terakhirnya rezim Orde Baru yang berproses selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi. Saya Ahmad Madudin, NIM 1920100235. Saya akan menerangkan tentang pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi mutlak diperlukan sebagai sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dijalankan oleh rakyat dalam kurung warga negara dan pemerintah. Tujuan mempersiapkan warga negara pemerintah berperilaku tindak demokratis melalui aktivitas menanamkan generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi yang meliputi 3 hal. 1. Kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah pilihan yang baik di antara terburuk tentang pola hidup bernegara. Demokrasi adalah learning proses yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. 3. Kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Warga negara yang berpendidikan dan memiliki kesadaran politik tinggi sangat diharapkan negara demokrasi, dalam kurung sebaliknya negara otoriter. Perkenalkan, nama saya Diana Yusran, NIM 2120102004. Contoh kasus yang dapat diambil yaitu penggelembungan salah satu suara atau kehilangan satu suara merupakan modal, bahkan cacat dalam proses rekapitulasi penghitungan suara.
yang sebagaimana melindungi hak rakyat yang berdaulat yang telah menyatakan pilihannya. Dikutip dari salah satu politisi ternama Partai PDIP, proses rekapitulasi tetap menetapkan asas jujur dan adil sebagai landasan moral dan etika, khususnya bagi penyelenggara pemilu. Hal ini sendiri merupakan cerminan dari perwujudan demokrasi dalam melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil. Penggelembungan suara bukan hanya merugikan salah satu pasangan kandidat, tetapi juga mencoreng nilai demokrasi yang merupakan amanat UUD 1945. Solusi dari contoh kasus tersebut yaitu bahwasanya Bawaslu memandang perlu perbaikan terhadap sistem keadilan pemilu yang mencakup politik, hukum, dan penyusunan desain sistem penegakan hukum pemilu. Sistem diarahkan pada pengoptimalan korelasi administrasi terhadap akibat yang muncul dari tindakan pelanggaran hukum pemilu, guna memulihkan hak-hak peserta pemilu dan masyarakat, serta mengembalikan integritas proses dan hasil pemilu, serta pengoptimalan munculnya efek jerah dan menciptakan sistem penegakan hukum pemilu yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah. Kesimpulan 1. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam menyuarakan suara. 2. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi dalam kurun kediktatoran. 3. Demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat dalam kurung demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila. Sehingga dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh bahwasanya demokrasi harus dilakukan secara adil dan memberikan ruang kepada masyarakat dalam mengeluarkan suara pendapatnya pada negara. Sekian presentasi dari kami kelompok 4, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.